Alhamdulillah harus sehat. Alhamdulillah. Ya, Harus sehat. dari pagi hari ini kita akan membahas tentang tetangga saudara dekat. Dan ini sudah ada pertanyaan ini buat Ustadz dan Ustadz Dasat Latif. Ini tetangga dekat rumah saya sudah saya anggap seperti saudara sendiri katanya. Kalau ada makanan saya suka bagi. Kalau nggak ada makanan ya nggak saya bagi ya. Kalau ada kesusahan ya saya bantu. Kalau lagi nggak susah nggak bantu ya. Tapi itu dia tuh suka ngeyel gitu. Karena kelakuannya itu suka nyetel musik kenceng banget sampai kaca rumah bergetar tetangganya gitu. Akhirnya mau negur takut tersinggung, udah gitu orangnya gede tinggi, keker juga, jadi takut juga cara negornya. Nah, menghadapi tetangga yang seperti ini gimana, Ustaz? Jangan dihadapi, dihindari. Bener. Mendingan gak usah dihadepin ya, udah tahu nyusahin ya. Daripada. Tapi kalau kita nggak hadepin, kita terganggu terus, Ustaz. Jadi gini, udah. Sebelum saya jawab. Ya. Seluruh pedagang ada satu penyakit yang dihindari. Apa itu? Apa itu? Apa? Rugi. Ya. Tidak ada pedagang yang mau rugi. Ya. Ya kan? Ya. Nah, Nabi pernah tanya. Atau bangkrut lah istilahnya. Ya. Bangkrut. Tadruna manil muflis. Ya. Saudara-saudara, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak puasa, ya, yang tidak sholat, macam-macam. Tapi kata Nabi, semua bagus, ibadahnya cuma bagus. Lalu siapa yang bangkrut nanti di akhirat ya Rasulullah? Pak? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Nah, kok bisa? Sahabat tanya, kok bisa? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa? Kata Nabi, ya betul. Hubungannya kepada Allah baik. Tapi seluruh tetangga-tetangganya di kompleks tidak ada yang senang dia. Akhirnya dia setorlah puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah ke satu komplek itu. Memang dia rajin sholat, tapi saya tidak pernah tenang tetangga gara-gara musiknya. Nah ini tadi. Ya. Kan biasa kita manusia-manusia sekarang ini kan rumah-rumah saya. Iya. Musik-musik saya yang bayar listrik. Ya. Ini player-player saya. Ngapain? Ada apa? Saya tinggal denger doang apa Iya. tetangga? Iya. Nah, kata tetangga kita, telinga-telinga saya. Jendela-jendela saya. Iya. Apain itu musik masuk telinga saya? Iya. Kan ribut kita kan? Iya. Maka itulah dalam Islam sangat diatur hak-hak dalam bertetangga. Ya. Nabi sangat mengaturnya sampai Nabi katakan orang jahat jarusu wahatul rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Akhirnya nanti pahalanya yang banyak ini yang soleh secara kepada Allah, solehnya ya ibadah mahdanya baik, tapi sayang kepada tetangga semua jahat. Yang di tetangga depannya bertengkar gara-gara got. Ya. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara taman. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Yang padahal Islam ini adalah yang baik itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Alangkah sialnya kita menjadi manusia ketika keberadaan kita menjadi tenang buat orang dan ketiadaan kita menjadi berkah buat orang. Begitu datang, datang lagi, repot lagi ini kita satu kompleks. Sial lah orang begitu. Iya, benar. Maka Islam mengajarkan hak-hak dalam bertetangga. Ya. Coba lihat itu dalam bertetangga Mbak ya. Begitu Islam sangat menghargai tetangga. Saya ini tanam Pohon. mangga. Ya. Kemudian mangga saya ini ranting dahannya ada nyebrang ke tetangga. Iya. Maka yang nyebrang ini bukan saya lagi yang punya buah-buahnya. Ini yang nyebrang ini hanya tetangga. Dia sudah boleh mengambil. Ya. Karena dia sudah nyebrang ke tetangga. Ya. Pagarnya. Kalau sampahnya? Nah itu sampah, karena itulah sehingga ini tidak berhak karena sampah tetangga yang bersihkan. Maka buah yang ada di atas itu haknya tetangga. Ya. Cuma mahasiswa saya pernah tanya, Ustadz bagaimana kalau istri yang nyebrang? Istri tetangga yang nyebrang. Apa Itu boleh Pak Ustadz? Oh lain lagi. Oh lain lagi ceritanya. Itu lain gitu ya. masalahnya. Oh kirain. Buah aja udah milik tetangga apalagi istri nyebrang. Kalau istri nyebrang ya. Ranting-ranting istri sampai di halaman. Serem loh itu. Iya. Jadi orang-orang yang bertetangga dan dia jahat sama tetangganya sesungguhnya dia bukan orang mulia. Oke, ya. Nah, agama kita itu kan adab intinya. Akhlakul karimah. Rasulullah ditanya, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini ya Muhammad? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Dan adab kepada tetangga itu ada
bagian daripada akhlak mulia. Nah, Ya. bagaimana bertetangga yang baik? Ya, diajarkan agama kita. 1, bantulah ketika dia meminta bantuan. Ya. 2, pinjamilah ketika dia meminjam. 3, ikutlah bersenang ketika dia senang. Ya. 4,